Halo guys, selamat datang di YouTube channel gue. Kenalin, nama gue Michael. Nah, di YouTube channel ini gue suka banget bahas tentang fitness, diet, dan lain-lain. Jadi buat lo yang suka tentang fitness atau yang lagi menjalankan diet, bisa subscribe channel nih. Nah, di pembahasan kali ini gue pengen bahas mengenai lebih baik lo nge-gym di gym atau olahraga di rumah. Jadi ini adalah problematika yang sering dihadapi sama orang yang baru mau mulai olahraga. Kayak kadang dia bingung, kira-kira gue harus daftar di gym apa beli alat aja nih latihan di rumah. Kan hitung-hitung bisa irit duit kan. Kalau di gym juga kadang orang ada yang mikir kayak gini, kayak ketemu orang baru, terus gue itu kan orangnya gak suka bergaul, gak suka sosialisasi, nanti malah gak enak, gak semangat karena diliatin orang, jadinya minder, apalagi badannya belum jadi nih. Nah, tapi kalau misalkan nge-gym di rumah, di awal harus keluar biaya yang lumayan gede. Jadi gimana ya? Begini, gue selalu saranin buat orang yang bener-bener pertama kali nge-gym, itu buat mulai dari di rumah dulu. Kenapa gue bilang mulai dari rumah? Karena dari segi beban atau angkatan, lu tuh masih pemula. Biasanya itu push up itu masih bisa memberikan stimulasi yang cukup besar. Apalagi karena lu masih pemula, lu gak perlu latihan sampai intensitas yang terlalu tinggi atau volume yang terlalu tinggi, karena lu masih cukup sensitif. Jadi dengan lu ngelakuin gerakan seperti push up, inverted row yang kayak gini, lu kalau punya pull up bar, atau kalau enggak lu tinggal squat buat latihan kaki. Terus juga lu mau lakuin bicep curl, tinggal pakai apa? Ini isi air, terus lu kayak gini masih ada efeknya. Kalau enggak, kalau udah terlalu enteng, lu masukin ini ke dalam tas, terus masukin buku ke dalam tas, masih bisa. Tapi kalau misalkan untuk jangka panjang, gue selalu saranin lu punya pilihan nih. Misalkan udah 6 bulan, terus lu udah bisa komitmen, udah konsisten latihannya. Nah, antara lu beli alat gym yang lebih proper. Contohnya gimana? Contohnya lu beli bench, terus habis itu beli plate, terus beli dumbbell yang adjustable, yang kayak gini, terus plate-nya kayak gini. Jadi lu kalau setiap mau naikin beban, lu tinggal tambah plate-nya doang. Gue nggak saranin lu beli yang fix. Kenapa gue nggak saranin lu beli dumbbell yang fix? Karena kalau beli dumbbell yang fix, itu lu jadi harus beli banyak dan keluar duit jadi lebih banyak banget. Anggap aja satu dumbbell yang fix tuh 200.000 atau berapa ya. Terus lu harus keluarin setiap naik beban tuh, wah, lu bisa habis mungkin 10 juta lebih kali cuma buat dumbbell doang. Nggak worth it kan. Mendingan beli dumbbell yang adjustable, terus jadi ganti-ganti. Paling hitung-hitungannya dia ada yang mahal yang bisa diputar tuh, itu di toko online tuh sekitar 4 jutaan ya. Kalau lu nggak mau beli yang segitu, ya beli aja yang 800.000 ada kok. Yang kayak gini, yang kayak gue punya ini toko online kisarannya 800.000, 900.000, ada yang sejuta juga. Bebannya tapi sama aja kayak beban yang dumbbell yang adjustable yang gue bilang putar-putar tuh doang, udah bisa ganti angkanya. Nah, lu kalau nggak bisa beli resistance band yang kayak di belakang nih gue nih, itu juga bagus. Terus kalau misalkan lu mau kombinasiin sama dumbbell juga bisa. Jadi dia ngerubah resistance profile lagi tuh. Nih, yang gue maksud kombinasi gini nih. Jadi dia kayak agak ini gitu. Nah, dia ngasih tarikan yang lebih berasa di puncaknya. Nah, lu bisa kayak gitu. Terus kalau lu mau lebih lengkap lagi, lu bisa beli rack, squat rack atau cable machine. Itu juga bagus. Gua rekomendasiin banget kalau misalkan lu punya budget lebih. Tapi kalau lu budgetnya minim, beli dumbbell udah cukup. Nah, kalau di gym, kelebihannya itu mesin biasanya lebih stabil dan lu nggak perlu belajar form gerakannya. Soalnya banyak orang pemula itu biasa problemnya itu di form gerakannya jelek. Nah, kalau mesin, misalkan lu main chest press begini, dia udah ada jalurnya kan. Yang biasa jadi problem itu penempatan, misalkan chest press nih, penempatan bangku ya. Kalau lu misalkan lu penempatannya rendahan, jadi kayak gini nih, jadi gini. Nah,
Jadi benerinnya untuk kalau misalkan lu pakai mesin, yang penting penempatan kursi lu bener, tangan udah pasti bener. Kalau penempatan kursi salah, jadi kerendahan, jadi gini. Nah kalau dumbbell, dia kan free weight kan. Dumbbell tuh kan free weight. Jadi kalau lu salah, ya salah. Terus kalau lu lagi eksekusi nih, lu bisa aja dari gini tiba-tiba gini, kehilangan keseimbangan terus jatuh. Itu yang harus diperhatikan. Kalau lu belajar dari dumbbell free weight gini, lu bakal lebih stabil. Kekurangannya pakai mesin dia, kalau misalkan disuruh eksekusi dumbbell bench press gitu, dia nggak terlalu stabil. Tapi balik lagi, itu sesuai goal masing-masing. Karena ada orang kan pakai bench press itu kan mereka karena powerlifting mungkin, powerlifter. Jadi mereka makainya bench press gerakannya. Tapi kalau lu bodybuilding, bangun massa otot, udah pakai aja mesin chest press, dumbbell row rowing machine, terus juga pull down. Nah, kalau misalkan di gym pokoknya stabilitas, terus beban angkatan tuh nambahnya tinggal colok tuk. Kalau di rumah putar, ngabisin waktu juga kan. Nah kalau di gym kan ada fix dumbbell, lu tinggal ambil, lu nggak usah bayar berak-rak buat beli dumbbell lagi. Jadi kalau kebalikannya kayak di rumah. Kalau di rumah karena dia kalau yang fix kan mahal kan, jadi mendingan beli adjustable. Tapi kalau di gym mendingan pakai yang fix. Kenapa pakai yang fix? Yang adjustable tajam, kalau kena kaki itu lumayan sakit. Tapi ada yang bagus, yang gue bilang tinggal diputer tuh yang sekitar 4 jutaan. Cuman ya itu balik lagi biayanya. Nah tapi kalau di gym pokoknya dia juga salah satu kelebihannya lebih lengkap. Cable ada, free weight ada. Terus lu mau latihan apapun rata-rata di gym tuh udah lumayan komplit sih. Apalagi kalau mega gym ya. Bahkan lu bisa ikut kelas juga kalau lu suka. Nah, jadi harus pertimbangin lah. Kalau di gym-gym biasa mungkin tuh kalau misalkan daftar gym sekarang per visit mungkin goceng lah. Terus juga kalau per bulan biasanya lebih murah. Biasanya kan kalau per visit kalau dihitung itu 5.000 kali 30 150.000. Tapi kalau misalkan ada gym per bulan biasa cepet lebih lah. Jadi lebih murah, hampir sepertiga 30%. Tapi kalau lu gym di mega gym, mungkin mereka itu angkanya tuh kalau nggak salah tuh sekitar 300.000 ya sampai 1 juta ada. Jadi benar-benar tergantung variasi antara kotanya, beda harga, terus di mall atau enggak. Kan kalau di mall misalnya lebih mahal kan. Nah kira-kira gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan lu mau di gym atau di rumah itu tergantung goal juga. Tapi gue saranin selalu mulai dari di rumah. Bangun konsistensi. Kalau udah konsisten baru daftar gym. Soalnya daftar gym tuh biasa bayarnya tuh harus per bulan, kalau enggak per tahun. Kalau mau murah. Tapi kalau misalkan lu termasuk orang yang nggak terlalu banyak waktu, terus juga mau mengirit waktu perjalanan, ya di rumah aja beli peralatan yang lebih lengkap, gitu. Jadi thank you udah nonton. Salam fitness. See you on the next video.